Teddy TEDDY Anggoro. Oh sama dengan Teddy Hartono ya. Oh, yang tadi Teddy Hartono. Teddy Hartono. Ini tadi Anggoro. Iya. Siap. Ya. Pak Teddy, melanjutkan tadi pertemuan kami dengan Pak Teddy ya. Pak Teddy juga. Nah, kita sebenarnya lebih menelisik ke Ditjen Haki ya. Iya. Sejauh ini pandangan dari Pak Teddy sendiri terkait sertifikasi itu. Ya harusnya kan memang Ditjen Haki ini bertanggung jawab ya, karena memang produknya itu kan produk Ditjen Haki. Jadi orang yang memegang merek itu dia mendapatkan haknya itu dari negara, dalam hal ini pemerintah ya, khususnya Ditjen KAI yang punya kewenangan itu. Jadi harusnya tidak tepat nih kalau misalnya si pemegang merek seolah-olah dia berjuang sendirian. Harusnya gitu ya, ketika dia daftarkan merek itu kan ada proses panjang nih, mulai dari pendaftaran, pengumuman, kemudian dari pengumuman itu kemudian bisa jadi ada perlawanan dari orang yang ngerasa punya merek yang sama gitu kan, terus ada pemeriksaan substantif lagi. Setelah pemeriksaan substantif baru nanti dia ada usul tolak atau dia akan ditolak tetap, baru didaftar gitu kan. Jadi ini proses panjang. Harusnya kan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjen KAI memposisikan dia punya produk mau dibatalkan. Nah, harusnya kan dia ikut fight nih bersamaan dengan siapa si pemegang merek. Idealnya kan begitu ya. Nah, itulah yang harusnya dikerjakan atau peran yang dilakukan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual dalam hal ada gugatan pembatalan merek yang sudah terdaftar, yang sudah dia berikan gitu Pak. Dan kalau sampai sekarang gugatannya seperti apa Pak? Sampai saat ini yang pasti Ditjen KAI nggak hadir. Dari awal? Dari awal Pak. Jadi padahal sebenarnya kan ya dia harus membantu mempertanggungjawabkan tadi kan ketika dia sudah memberikan sertifikat kepada kita. Ya, tapi ini enggak, kita kayak memperjuangkan diri kita sendiri kan. Tapi ya sudahlah, kita melihat argumentasinya pun argumentasi yang dalam tanda kutip dipaksakan gitu ya. Karena mudah-mudahan kalau memang pengadilannya hakimnya fair, ya kita punya banyak contoh perbedaan satu kata itu dianggap merek yang berbeda ya. Berkali-kali di persidangan kita contohkan misalnya merek Bose, orang kan semua tahu Bose speaker, mobil bagus mereknya Bose, kita beli speaker biasa merek Bose gitu ya. Ternyata untuk jenis barang yang sama dia punya pesaing mereknya Brose, BROSE, yang ini Bose, terdaftar dua-duanya nggak ada berantem gitu ya. Nah ini merek Tasso dengan merek Traso. Ya dengan logika yang tadi harusnya sama dong perlakuannya gitu ya. Cuma mungkin Bose tidak mengganggu pelaku usaha yang kecil. Ya kan si Brose. Nah ini si Tasso yang besar mengganggu pelaku usaha yang kecil gitu kan. Jadi ini kayak apa ya? Kayak strategi bisnis yang menggunakan instrumen hukum kan gitu ya. Padahal harusnya fight aja di pasar. Ya kan kalau pasar memang ternyata menganggap Tasso unggul, ya harusnya Tasso gak usah pusing, ya kan? Tapi kenapa dia harus masuk ke yang begini-begini? Nah harapan kita pengadilannya bisa melihat fakta-fakta itu gitu ya, sehingga kayak gugatan yang Traso ini ya harus ditolak lah gitu ya. Belum lagi misalnya melihat record dari penggugat ini kan, PT Tata Logam ini yang sudah beberapa kali kalau ada kompetitor yang dalam tanda kutip kan, yang dalam tanda kutip berbahaya gitu ya buat usahanya dia gitu ya, kemudian nyerempet mereknya dia, padahal sebenarnya dari sisi hukum merek bisa dibedakan, dia mulai tuh masuk ke pidana dan lain-lain gitu ya. Itu jadi benar-benar kita anggap ya kalau istilah yang sekarang sering muncul kriminalisasi, jadi kayak kriminalisasi lah ya. Itu istilah yang muncul kan. Kalau ini mungkin kalau bahasa yang ini kan berusaha menggunakan haknya yang diatur undang-undang kan, tapi kan intinya adalah menyebabkan pesaing dia yang potensial ini ya jadi takut lah, jadi mundur kan, mau ngapain gitu kan. Kalau udah dipidana kayak Pak Teddy ini kan sudah 2 kali kan dia dipidana dan semuanya kan bebas semua. Cuma kan jangan dipikir ya udah buktikan aja, nggak begitu dong mikirnya dong. Orang ketilang aja ngelihat polisi deg-degan
apalagi diperiksa sebagai tersangka, kan itu kan jadi logik yang begitulah yang mau kita pakai gitu. Mudah-mudahan hakim bisa punya pandangan itu kan, karena kita melihat sebenarnya pidana ini bisa jalan ketika perdatanya terbukti. Ya kan, kalau misalnya perdatanya tidak terbukti, maka pidananya nggak akan pernah jalan. Jadi harapan kita sidang perdata yang seperti ini, gugatan-gugatan ini, ya hakim harus melihat fakta tadi yang bisa adil lah menegakkan itu gitu ya. Karena kita juga punya ketakutan kalau melihat misalnya tata logam ini pemain besar gitu ya, dengan desas-desus bahwa pengadilan kita dalam tanda kutip ada isu tentang integritas, kan kita jadi deg-degan kan sebenarnya kan. Nah harapan kita hakim kita ini yang megang perkara ini bisa dengan integritasnya, dengan ya kewibawaan dan marwahnya dia bisa memutus dengan adil kan, sehingga mau nggak mau nggak nyampe lagi tuh nanti ada laporan polisi yang ketiga lagi oleh pejabatnya gitu. Karena dianggap apa yang sudah dia keluarkan harus dianggap benar. Tapi kan ini lucu, dia mengeluarkan sesuatu gitu, produk tata usaha negara yang dia harus anggap benar, tapi dia nggak hadir. Ini berapa kali persidangan tuh Sudah berapa kali persidangan? Atau kalau pemeriksaan saksi sama ahli aja ini sudah yang keempat. Hari ini keempat saksi dan ahli ya. Kalau karena sidang-sidang sebelumnya kan persidangan online ya. Online di court ya. Submit dokumen 4 kali aja. 4 kali untuk pembuktian saksi. Maksudnya sebelum sidang lanjutan atau proses putusan nantinya, ya kami juga akan melihat ini dari sisi bagaimana pendapat dari Dirjen Hakim sendiri Pak terkait ini. Apa kita memotong birokrasi nih Pak? Birokrasi tadi yang Bapak katakan tadi sudah pertanyakan sama ini terkait apakah sudah minta rekomendasi surat, mengirim surat ke Dirjen Hakim, entah nih lewatnya mana atau mampirnya di mana itu surat kan? Betul. Kita klarifikasi itu Pak, mau klarifikasi terkait surat udah nyampe atau belum, panggilan untuk sebagai tergugat kan? Kita juga akan minta pernyataan dari pihak Dirjen Hakim. Mungkin perlu itu Pak, karena tadi kalau pengadilan mengirim surat sudah pasti Pak, itu udah sistem by system. Bisa aja ketemu kok gitu ya. Siapa Pak Tidi Hartono yang di Metro sana aja nyampe kok gitu kan. Terus kemudian kita juga sudah bersurat ke Dirjen KI untuk hadir. Kita pun di sidang sudah minta ke majelisnya. Ini kita berjuang sendirian nih, sebelah ini nggak ada nih gitu ya Dirjen Haki ini gitu. Jadi harusnya dia hadir gitu ya. Siapa tahu dengan dorongan dari teman-teman wartawan gitu ya, itu jadi menyadarkan dia gitu kan. Iya kan, bahwa nggak ada alasan untuk dia nggak hadir gitu kan. Karena formalitas sudah dipenuhi, gitu kan. Cuma jangan diposisikan begini. Kita nggak punya kepentingan kok, tinggal hapus aja kalau kata hakim batal ya kita tinggal batal, nggak boleh begitu dong. Prinsipnya harus dipertahankan. Produk dia yang kita pertahankan produk loh Pak. Iya. Produk. Jadi harus dipertahankan produk itu, karena produk yang udah dikeluarkan sesuai dengan syarat yang sudah disiapkan diatur oleh undang-undang harus dipertahankan. Ya kayak contoh kan tadi kan, orang kita pecat, misalnya dipecat oleh pejabatnya, ketika misalnya digugat oleh orang yang dipecat ke petun, kan dia harus fight mempertahankan itu. Ini juga kurang lebih sama kan? Apa jadi kita kayak berjuang sendirian gitu. Gitu sih Pak. Ya cukup. Makasih. Ya sama-sama Pak.